Lalu kita masuk pada poin berikutnya, yaitu keanggotaan gereja atau hierarki. Sebagai umat Katolik, tentunya kita memiliki berbagai macam hierarki-hierarki di dalam gereja yang perlu kita ketahui, dan saya yakin teman-teman dan saudara-saudara semuanya sudah tahu akan hal ini, tapi di sini saya hanya akan mengingatkan saja karena ini penting ya. Nah, di sini yang pertama kita punya Paus sebagai uskup agung di Roma. Beliau merupakan pengganti Petrus, pemimpin tertinggi di gereja Katolik yang sekarang kedudukannya berada di Vatikan. Fotonya Paus Benediktus ya, tapi sekarang Paus kita Paus Fransiskus. Kemudian kita punya uskup, pemimpin gereja lokal atau keuskupan. Tugas pokoknya adalah pemersatu umat di keuskupan yang ia pimpin. Kemudian uskup dibantu oleh imam dan diakon yang bekerja di paroki-paroki, yang tugasnya untuk menghimpun umat paroki agar tetap dekat dengan gereja. Nah, dengan adanya 3 peran penting, mulai dari paus menuju ke uskup, kemudian menuju ke imam dan diakon, turun lagi kepada frater dan suster. Nah, di sini kita melihat bahwa tokoh-tokoh ini mereka memiliki peran penting untuk mendekatkan umat beriman kepada Kristus sendiri agar tidak jauh dari Kristus. Kemudian kita masuk kepada pentingnya ajaran agama Katolik. Mengapa sih sangat penting bagi kita untuk tetap menghidupi ajaran gereja Katolik di tengah pandemi ini, atau di situasi ketika ajaran Katolik itu menjadi sebuah hambatan bagi kita karena ada pihak yang terus mempertanyakan, menghina, mencobai, atau ingin menghapus ajaran agama Katolik itu. Mari kita lihat apa yang perlu kita lakukan sebagai umat Katolik agar tetap hidup menurut ajaran Kristus. Nah, sebagai umat Katolik kita memiliki panggilan sebagai orang yang dibaptis. Sebagai orang yang dibaptis, kita memiliki panggilan untuk hidup sebagai seorang imam, nabi, dan raja. Teman-teman pasti sudah tahu hal ini. Nah, hidup sebagai imam itu maksudnya kita menguduskan, nabi kita mengajar, kemudian raja kita memimpin. Imam menguduskan, maksud dari menguduskan, kitalah yang akan menjadi penerus ajaran Yesus yang disampaikan. Sebagai umat Katolik, kita akan melakukan semua ajaran Yesus. Sebagai nabi kita mengajar. Ajaran Yesus itu akan kita ajarkan kepada penerus kita yang mungkin masih butuh bimbingan, yang masih membutuhkan arahan. Kita sebagai umat Katolik, kita mengajarkan kepada mereka. Nah, hidup sebagai raja, kita memimpin. Yang dimaksud dengan memimpin bukan berarti saya atau saudara semua bisa memimpin orang lain sesukanya, tidak ya. Kita di sini kita hidup sebagai umat yang bersatu di dalam Kristus yang memimpin kita. Kita memimpin diri kita untuk jauh dari noda dosa. Nah, di sini yang mau saya tekankan adalah bagaimana panggilan kita sebagai orang yang dibaptis. Kita itu harus tetap mengajarkan tradisi mengajar. Nah, mengajar, tapi ajaran seperti apa yang perlu kita tekankan? Nah, di sini ajarannya sesuai dengan dogma dan ajaran-ajaran dalam gereja Katolik tentunya. Karena dogma dan ajaran-ajaran gereja Katolik merupakan fondasi dasar kita sebagai umat Katolik. Di sini kita memiliki banyak dogma, tapi jika teman-teman baca di artikel, YouTube, atau juga menonton berbagai macam video di saluran-saluran streaming lainnya, yang menjadi dogma yang begitu kontroversial bagi umat yang non-Katolik adalah dogma tentang Bunda Maria, di mana kita punya 4 dogma yang mengajarkan bahwa Bunda Maria itu adalah Bunda Allah, bahwa Bunda Maria itu tetap perawan, bahwa ia dikandung tanpa noda dosa, dan Bunda Maria diangkat ke surga. Nah, di sini menjadi dogma terbesar dalam gereja Katolik, tapi menjadi sengketa besar bagi umat lain karena mereka tidak percaya akan kedudukan Bunda Maria. Di sini iman kita percaya, iman kita akan memainkan peran bahwa akal budi itu hanya merupakan bimbingan bagi kita untuk terus berpikir secara sehat. Tapi iman memimpin kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Mungkin orang lain bisa berkata, wah, saya tidak percaya akan hal itu, saya tidak percaya akan hal ini. Itu terserah Anda. Tapi tentunya saya sebagai Katolik, ini yang saya percayai, ini yang saya hidupi, agar saya bisa memperoleh keselamatan. Tidak penting orang lain mau bicara apa tentang iman kita, tapi jika kita tetap percaya dan tetap berpegang teguh, sekeras apapun mereka mencoba, Katolik akan tetap berdiri teguh. Hal ini sudah terbukti ya dalam sejarah, karena saya juga belajar sejarah. Banyak orang yang menista kitab suci dan ajaran Kristus, membunuh para pengikut Kristus,
Tapi semakin mereka berusaha untuk disingkirkan, semakin mereka bertumbuh dan semakin mereka bertambah banyak sampai pada masa sekarang. Kemudian ajaran gereja Katolik. Kita melihat ajaran apakah itu? Nah, dalam gereja Katolik kita memiliki 3 ajaran utama, yaitu kitab suci, magisterium, dan tradisi. Nah, kita sebagai umat Katolik tidak hanya hidup berdasarkan ajaran kitab suci ya. Kita bisa berpegang pada kitab suci, tapi kita juga percaya kepada magisterium dan tradisi. Kita lihat dulu kitab suci. Nah, dalam Katekismus nomor 105 mengajarkan bahwa kitab suci itu ada dan hadir karena peran Allah sendiri. Tuhan adalah penulis kitab suci. Tuhan menggunakan orang-orang pilihannya untuk menuliskan kitab suci dan diberikan kepada kita. Nah, dengan adanya kitab suci, kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan, sebab Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana perjuangan orang untuk terus dekat kepadanya, dan bagaimana kita pada masa sekarang untuk menghidupi sabda-sabda yang telah Ia sampaikan kepada kita melalui orang-orang pilihannya. Tentunya teman-teman semua sudah tahu bahwa kitab suci terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru yang dituliskan menggunakan bahasa Ibrani, Aram, dan bahasa Yunani, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, lalu ke dalam bahasa Inggris, dan ke dalam bahasa-bahasa di seluruh bahasa-bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia sendiri. Ini merupakan salah satu ciri khas dari kitab suci karena kitab suci mampu diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa, sementara kitab dari agama-agama lain mungkin ada yang menjadi permasalahan ketika diterjemahkan, sehingga para penganutnya harus belajar bahasa asli yang digunakan untuk menulis kitab suci. Nah, tentunya selain perjanjian lama dan perjanjian baru, kita juga percaya adanya Deuterokanonika. Saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut, bukan karena ingin menyita waktu, tapi saya ingin agar teman-teman setelah menonton video ini mencari tahu sendiri, atau bagi teman-teman yang sudah tahu, silakan membagikannya kepada teman lain yang belum mengetahuinya. Kemudian kita ada magisterium. Magisterium merupakan kuasa mengajar untuk menyampaikan iman yang dimiliki oleh para pemimpin gereja. Di sini mereka adalah bapak gereja, paus, dan uskup yang memberikan ajaran gereja berdasarkan karunia dari Roh Kudus. Jadi mereka tidak menyampaikan ajaran gereja sesuai keinginan atau sesuka hati mereka, tapi merupakan karunia dari Roh Kudus. Tentang tradisi akan kita bicarakan lebih lanjut di slide berikutnya. Kemudian kita lihat ajaran bapak gereja. Bapak gereja seperti Santo Agustinus, Santo Thomas Aquinas, ada juga Santo Irenaeus dan Santo Ignatius dari Antioquia. Nah, mereka ini memberikan banyak sekali bantuan untuk kita agar tetap bersatu. Dengan adanya refleksi-refleksi, pemahaman, dan juga ajaran dari para bapak gereja tentang Tuhan dan Alkitab, kita umat Katolik tetap bisa bersatu dan berpegang teguh dalam ajaran iman kita, karena kita mempunyai orang yang membantu kita untuk tetap berdiri pada fondasi kita dari awal sampai akhir. Jadi mesti kita percaya bahwa ajaran gereja di Roma sama seperti ajaran gereja Katolik yang saya hidupi di Atambua di Indonesia. Ajaran gereja Katolik yang saya percayai di sini di Indonesia tentunya sama dengan saudara-saudara kita yang tinggal di Filipina atau di India atau di Amerika. Kita satu karena kita dibantu oleh orang-orang untuk terus melihat bahwa ajarannya disampaikan Yesus itu tidak bisa dirubah. Sampai kapanpun kita bisa mati, kita bisa pergi, tapi Kristus dan ajarannya pasti akan terlalu tetap sama. Kemudian kita ada tradisi. Apa itu tradisi? Tradisi merupakan ajaran penting. Di sini saya tuliskan ada ajaran penting karena memang tradisi itu merupakan ajaran penting yang berasal dari Yesus yang tidak dituliskan dalam kitab suci. Dari mana kita bisa mendapat keyakinan itu? Di sini tertulis dalam surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika bab 2 ayat 15 dan surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 11 ayat 2. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di videonya ya, bagaimana isi dari kedua perikop ini, di mana Santo Paulus menegaskan untuk percaya kepada ajaran baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, secara lisan itulah tradisi. Karena tidak semua hal yang dilakukan Yesus tertulis dalam kitab suci. Tapi tentunya para rasul yang meneruskannya karena mereka yang hidup bersama Yesus melihatnya secara langsung.
Jadi, sebagai umat Katolik, kita harus tetap percaya kepada 3 hal. Ajaran Gereja Katolik, ajaran Bapak Gereja, kitab suci, dan ditambah satu lagi, tradisi. Nah, seperti itu sharing dari saya. Saya ingin menyampaikan kepada semua saudara-saudara Katolik untuk terus berpegang teguh kepada iman kalian. Tidak peduli seberapa banyak atau seberapa besar orang mencoba menista kita, karena mereka di luar. Itu hak mereka, itu merupakan perbuatan sesuka hati mereka. Tapi saya sebagai Katolik, bagaimana dengan adanya gangguan-gangguan dari luar, saya terus untuk tetap kuat dalam iman saya. Nah, tentunya baik itu saya sebagai seorang frater atau saudara-saudara ada yang sebagai bapak dan ibu rumah tangga, ada juga yang sebagai suster. Saya dan kita semua perlu melihat kembali peran kita, peran gereja, peran umat secara keseluruhan dalam komunitas untuk terus menghidupi ajaran Kristus, dan kita jangan pernah terpengaruh orang dari luar, karena berdasarkan catatan sejarah, gereja berusaha dihancurkan abad demi abad, tetapi tetap berdiri kokoh sampai sekarang. Pada masa sekarang, kita juga harus tetap mempunyai iman kuat seperti para pendahulu kita. Baik, sekian sharing dari saya. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, dan saya mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat, saran, dan komentar, atau yang ingin menambahkan tetap materi, silakan komen di bawah. Semoga di masa pandemi ini kita tetap bersatu dalam ajaran Kristus, mohon maaf, dan juga kita tetap berpegang teguh pada kepercayaan kita. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan video ini. Selamat siang dan Tuhan memberkati.